blue side-nya juga nih dengan Cici yang masih di ban. Sama ya berarti Masih, ya? tapi ini Fanny duluan nih sekarang. Fanny. Menurut aku Chip udah sih, Dia udah tamat ya? tamat sih. Tamat. Udah balik lagi lulus ya. Oh, oke, ini beda di Hanzo nih ya. Karena sangat merepotkan melihat tadi Hanzo-nya bebas ya. Meskipun ya Hanzo kemarin kan sempat diklaim ya. Hanya itu Hazel. Oh, Nah ya kan. Sama-sama user Hanzo. tapi ternyata Tapi untuk first pick tidak kalau buat Hanzo. iya bener. Dan pasti kan karena dua-duanya sama-sama user, jadi udah tahu titik-titik lemahnya tuh di mana seharusnya ya. Biarpun Hanzo habis kena nerf ya sebenarnya di patch yang terakhir ini. Iya. Ya tetap sakit Hanzo-nya. Karena yang dikurangi cuma durasinya. Dari tadi kan tetap Ya durasinya kalau kena yang dark mist-nya tuh tambah lagi 2 detik. Your team Oke. is banning. Dan sekarang Harit ban, Chip juga udah nggak ada. Jusin. Ada Chushin, Butterflies yes masih. born by thy Berarti kali ini akan ada peraduan antara Joy Suyo ya. Yap. Joy Suyo ya. Suyo first. Atau kita tahu ya Hayabusa juga di tangan dari ini itu adalah menjadi satu hero yang sangat menggila. Ya. Benar juga ya. Alban udah merasakan akibatnya. Solo kill, Udah lagi, alright. solo kill dan itu adalah Joy waktu itu deh Alban. Tapi ini ada Suyo. Harusnya Suyo. Nah sekarang sih ya. lebih aman lah ya. Nah, sekarang mau diadu dengan Joy. Atau chill aja dulu nih, nanti aja pick yang ketiga. Oke. Dan dua yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego. Akankah menuju, kayaknya Joy bisa ketiga sih sebenarnya. Joy ketiga. Kalau mereka bisa mau nyimpen ya. Karena masih banyak yang bisa dipakai juga. Mungkin mengamankan mid laner dulu, Login ada. Yap. Oh iya Loi, tapi Loi nggak yang jadi priority untuk masuk ke top 3 duluan nih ya. Di pick Granger 3 lah ya. atas ya, Granger. Granger aman lah ini. Apalagi Granger performa dari Hais juga. Luar biasa, guys. Dan harusnya iya. Lagi Time to drop the Dan Joy. beat of the flash. Your team is Biar picking. biar ya udah kita tutup-tutupin dulu rahasia-rahasiaan dulu nih. Jangan ngebuka ya. Iya. Oke, sekarang pilihan mid laner kalau mau berhadapan dengan Granger sebenarnya ya Parasnya itu good option. Iya, Karena tapi menjauhkan. Joy-nya. Tapi Joy-nya jadi masalah tahu ya. nanti. Irita lagi. Retail dari siapa nih? Gatot Kaca, Tigreal, Jauhead. Jauhead. Ya, main agresif juga harusnya ya. Oke. Dan pick ketiga dari Alter Ego. High loss lagi kah untuk tambahan sandbag? ya Rarky udah cepet banget loh picknya. Atau Poveus sekalian. Atau Dibuka Gatot di Kaca awal. buat counter juga. Banyak banget. Banyak ya opsinya sekarang ya. Oke. Dan sebenarnya ya kalau ngelihat dari Alter Ego kayak eksplorasi hero mereka juga kan luas ya. Ya, dan mereka kan juga cuman nunggu kalau untuk di first phase-nya nunggu nih Iya. lawan pick siapa mereka bisa ngelawan nanti dengan pick siapa. Reaktif aja ya, makanya Reaktif kayak aja. oke menghuni kembali red side Badang. tapi Badang terlebih dahulu. Oke. Tarik Badang. Yap. Mid-nya memang nggak ditunjukin di awal-awal ya. Benar disimpan ya sekarang ya. Disimpan benar-benar buat ke pick terakhirnya juga. Dan banning phase yang kedua untuk Alter Ego. I am not the only Obvious. one that life is changed. Poveus. Ya karena memang Foveus ini juga salah satu hero pegangan dari Dairen. Iya. Dan berarti kalau Poveusnya di ban, EXP-nya Badang. Bisa jadi. Ya, bisa jadi EXP-nya Badang. Yap. Dan RRQ mau ban Karamitnya lagi kah? Ban mid. Valentina. Valentina yes. Iya kayak tadi Valentina impact-nya dari efek terrifying-nya lumayan menyebalkan loh. Loi juga Loi bener. masih ada. Karena kayaknya kalau Varsa ini banyak yang bisa nabrak juga ke belakang ya. Tapi ini dia hero counter initiate ternyata yang lebih dipilih untuk tutup. Ada Paramis. Is to trick the weak. Paramis. Yap. Oke, EXP lain lagi kan sekarang. Hylos. Glue kah? Glue oke yes, EXP ada lagi. Glue. Gatot Kaca, Karena ya butuh badan lagi gak sih? Lukasnya yang di ban. Alright. Karena memang butuh tambahan durability di depan. Yes. Semenjak jadi Jauhead yang akan ada di Rome ya. Tipis ya kalau jadi Joy, biasanya dia akan menjadi penghuni rumput. Ya. Mengisi rumput-rumput yang kosong, siap-siap buat melempar juga. Oke. The last band dari RRQ. Paramis sudah ditutup. Mau ngincer ke arah mid lane-nya lagi kah? Parsha, Parsha, Loi lah, Loi. Louis. Banyak banget sekarang. Yep, tapi enggak. Gatot Kaca itu dia. Gatot pilihannya. Mereka nggak mau Jauheadnya nanti digagalkan juga. Oke. Jadi combo juga. Mhm. Tapi jadi makin banyak sebenarnya opsi untuk main kombinasi antara Badang dan juga sisi power tambahan nantinya. Yes. Such as kayak tadi Tigreal yang sempat kita bahas. Ya, Tigreal masih bisa.
Mungkin dengan asumsi mereka ngamanin Valentina dulu sekarang ya buat Alter Ego. Oke, Biar Bisa lebih banget. secure aja ya. sangat bisa untuk Valentina sekarang. Dan ternyata tidak. Wah, Hilda. Pindah tangan ya. Hilda, EXP, Badang Romer. Masih bisa dibalik ya, masih bisa dibalik. Tapi kalau nge-ban capek sama Jowhead, kayaknya Hilda di Rom bakal jadi korban lempar-lempar aja nggak sih kayak Oh iya, tadi kita udah lihat ya kasusnya di match berapa tuh? Pertama 2 ya? Onyx Oh, dua DTR. ya. Dilempar-lempar ya, masuk Iya. rumput, dilempar. Tapi kan ada yang follow up. Follow up-nya Cecilian tadi ya. Iya sih, Kalau buat ini kalau sampai keluar Cecilian, wah menarik ya. menarik jadinya. Atau dengan beberapa hero pejalan kaki kayak begini ya. Karin, kita tahu if ya. Ya, if juga oke. Makanya tadi Valentina juga oke. Parsha Oh, ternyata. Parsha ternyata. Udah hello. Wah berubah deh. RRQ mungkin udah ngomong izin serius bang. Izin saja. Izin gak baca komen. Iya. Hah? Oke, Izin dan gak baca juga komen. last pick dari Alter Ego, mid lane, Valentina sih. Yap. Atau Aurora. Kalau aku lebih suka antara Valentina atau Vexana. Iya sih. Karena Valentina punya efek Terrify, jadi Jowhead-nya ini nggak sempat buat ngelempar. Vexana juga bisa cancel Varsha. Yes. Oke. Vexana will be good juga untuk kombinasi sama Badang. Ya, tapi banyak lah. Kalau mereka mau main jarak jauh ya, mungkin sebagai contoh Xavier juga masih ada kan hero-hero jalan kaki nih. If. If juga bisa buat dijebak nanti di dalam real world manipulation. Alright, tapi ini dia jawaban dari Alter Ego last pick yang akan menuju ke arah Valen Valentina. kembali. Udah yang paling aman-aman aja. Yes. Enak, karena efek Terrify-nya dia nggak bakal ngebuat sepersekian detik Jowhead-nya bingung kan? Injektornya gagal. Oke, dan ini dia sorak-sorai dari Kingdom dan juga Alter Champs. Masih rame ya sampai jam 10 ini. Ganas banget ganas ini ya. Yap, Alter Champs-nya ganas. Kingdom-nya luar biasa gitu loh. gameplaynya kan. Gameplaynya juga ganas banget gitu. Oke, kita mau tanya dulu. Kira-kira akan berakhir menjadi 2-0 untuk Alter Ego atau 1-1 terlebih dahulu? 1-1 atau 2-0? 1-1 atau 2-0? Ya wes kalau begitu EPL Arena. Mana suaranya? Oke, semangat masih membara. Masih dong Masih. tentunya, apalagi kesempatan pun masih ada. Mampukah RRQ menyamakan kedudukan terlebih dahulu atau justru Alter Ego yang akan membawa poin penuh sekarang? Karena ternyata yang sudah kita lihat juga Nino dengan Hildanya Om. Yap. Nino, Hilda, EXP lane. Tapi satu yang pasti ya, keunggulan dari RRQ adalah karena mereka membawakan Jowhead, purple buff, orange buff akan diambil ya? dengan sangat cepat sekali. Tadi aku ngeliat ya sudah ada 2 orang di orange buff. Langsung ya. Langsung. Apalagi ngebantu-bantu Suyonya untuk bisa Waduh. menginjak level 3. Tapi ya Nino bermain agresif. Nanti kita bakal intip ya ada set talent emblem apa untuk Hildanya. Karena tadi kayak ada satu Furious Hammer ya tadi di match kita ya. Iya. Oke, dari Jume sedikit terkena stun tadi. Soft throw. Iya, karena tadi di game yang pertama juga RRQ sebenarnya udah bagus ya early-nya. Iya. Mereka udah nguasain, cuma entah kenapa mereka terflash. Dan ini setelah emblem yang Menarik sih, karena dari kedua roamernya juga membawakan focusing mark. Tambahan 6% dan juga movement speed 10%. Damage-nya 6%. Alright. Emblem support tapi ya buat Badang karena memang mengincar cooldown reduction. Yap, dan Hildanya ternyata terselip trill juga ya. Yap. Ngandelin damage-nya dari 16 adaptive damage. Bukan Master Assassin ya? Bukan. Bukan, kalau yang ini Wilderness Blessing. Iya, lebih ke Wilderness Blessing untuk movement-nya juga biar bisa menang jalan. Sementara kali ini Lane of Dawn cukup tenang. Tidak ada agresivitas kayak tadi di game sebelumnya. ya, ini masih setting nih. Iya, sebenarnya adrenalinnya lagi dikontrol satu sama lain nih. Tahu-tahu digas ya ntar. Nah, sekalinya ada team fight, gas terus. Meriah ya tiba-tiba. Oke, ada sebuah freeze lane tadi yang dilakukan di mana sekarang untuk dari masing-masing god laner pun masih cukup aman, tentram, damai pokoknya. Yap. Yang harus diwaspadai Alter Ego ini jangan sampai kena ejector gratis. Nah, apalagi untuk di awal-awal ya. Yap. Tanpa bantuan flicker ya bakal cukup disayangkan kalau bisa kena ejector. Oke, dan dia masih memandang dari kejauhan juga. Sembari beradu box sekarang. Oke, sekarang ada satu lawan order. Hijume berada dalam posisi yang sangat tidak baik. Dengan satu bar speed tersisa, mau tidak mau dia harus pulang dan Turtle akan berhasil diamankan oleh RRQ tanpa ada gangguan yang berarti. Iya, berawal dari box yang masuk menuju ke arah Hijume ya.
sehingga diurungkan niatnya juga dan Weh, sekarang tabrak udah ada balik. berantem kah itu? Enggak. Buset deh Rine tadi numpang lewat. Hampir ya, karena ternyata yang dilakukan oleh RRQ aja memilih untuk disengage, mundur teratur setelah dapetin turtle. Dan sekarang ini dia yang harus diperlukan oleh RRQ. Mereka yang kontrol temponya. Yap. Jangan sampai termakan, terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Alter Ego juga. Dan Alter Ego sebenarnya mereka tidak terlalu ingin juga gitu loh untuk melakukan team fight. Mungkin karena beda ya, dari junglernya Rine yang harus bisa farming juga duluan. Dan mereka masih butuh power, misalnya level 8 Joy. Baru Joy team fight. Oh, udah berhasil sepertinya mendapatkan langsung arah Dreams. Pergerakan-pergerakan seperti ini yang harus dilakukan terus-terusan oleh RRQ. Kaget ya, flicker ejector yang akhirnya disambut dengan begitu baiknya menjadi awal yang manis untuk RRQ. Oke, keunggulan goldnya juga lumayan sekarang. Yep. Dan sudah agak sedikit bisa ditabung oleh RRQ. Yap. Dan lihat Haze-nya. Oke. Ais, wah insting Ais benar-benar bekerja tadi ya. Udah ngelihat dari kejauhan kayaknya ada beberapa player mulai mendekat. Oke, dan ini dia first item priority untuk Hazel menuju ke arah Hunter Strike yang sudah selesai. Ancang-ancang yang perlu diwaspadai ini, Idok akan mencari siapapun itu Weh, dia. langsung diajar begitu saja kan kali ini Idok yang bisa bertahan tapi setidaknya Idok sempat melemparkan ke arah satu player dan sekarang Dreams yang menjadi korban kembali. Rine pun harus mundur, Rine pun harus pergi di mana sekarang ada satu orang yang dikejar habis-habisan dan purple buff-nya terbuka bebas. Yap, tapi Rine, Oke Rine gagal untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff tersebut. iya karena memang minim info juga ya. Upaya untuk bisa secure karena purple buff-nya masih gagal. Sehingga keunggulan dan keuntungan kembali berlipat-lipat ganda untuk RRQ Yoshi. Yap, tanpa purple buff sekarang untuk Rine. Di awal-awal jelas akan membuat dia cukup pincang ya. Dan harus sedikit lebih bersabar juga. Sedangkan kemenangan kecil tadi akan membuat RRQ. Mereka bisa set up di turtle. Atau mereka bahkan bisa skip dulu turtle-nya sebentar. Mereka bisa coba untuk masuk dan mengambil creep spirit dari Alter Ego seperti sekarang. Karena ada informasi mungkin. Waduh oke langsung dihajar begitu saja tapi untungnya kali ini ada sebuah pergerakan tapi sedikit terdelay. Hijume sempat untuk kabur. Iya, itu dia dengan adanya Feeder Ice Strike yang sakit banget damage-nya pastinya. Dan membuat lagi-lagi Alter Ego kena poke dan mereka mundur. Tapi Nino. Oke, Nino melihat dari kejauhan tapi Nino kita tahu single target terlalu sulit. Akankah Nino mau maju? Tidak, ternyata kan untuk sekarang. Dari Idok dia berhasil melemparkan Rene. Wow, ternyata sekarang kontrol yang dilakukan oleh RRQ berjalan dengan cukup manis sehingga Alter Ego mereka nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi Om. Yap, dan Nino tidak bisa berbuat banyak sekarang. Yap, ini dah saatnya kah? Karena Dreams di bagian belakang tapi berhasil dilemparkan kembali. Idok benar-benar bekerja keras dan Idok berhasil untuk melemparkan kembali di mana dua player. Berhasil dilumpat habis. RRQ berjaya, RRQ berhasil mendapatkan keuntungan di mana-mana. Iya, bahkan outer middle turretnya pun hancur di tangan Hazel. Yap, di press ternyata. Ada satu posisi kosong tadi Hazel masuk juga. Outer mid turret pecah. Di bagian top masih ada Hazelnya. Dan ini berarti keunggulan yang cukup jauh sedang dipegang oleh RRQ. Mereka tinggal memainkan dan tadi kalau kita lihat ya cukup lama sebenarnya Nino menunggu di dalam rumput. Tapi pertanyaannya, menunggu di dalam rumput pun ada informasi, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Iya, cuma nyari info aja. Oke. Oh lagi? Di tempat yang lain ada sebuah lemparan kembali dilakukan. Idok benar-benar bebas loh. Iya, dan ini Bebas banget Idok, nikmat banget. Rine ini juga nggak bisa leluasa kayak tadi ya untuk masuk ke dalam area peperangan. Karena langsung bisa dicicil. Ya ini dia Asapal Force-nya dan sekarang Aduh. ejektornya berhasil didapatkan Rine. Berusaha untuk menyelamatkan diri dan Idok berada di ambang. Tapi di mana sekarang dikejar. tersisa satu pada SP saja melakukan Federasi langsung dikeluarkan. Tapi Idok masih selamat. Oke, sama-sama selamat ya Rine. Yang bisa kabur, Idok masih bisa kabur tapi dikejar. Oke. Nino sendirian Federasi dikeluarkan. Nino bisakah dia bertahan? Tidak. Wow. Law and order cukup membuat Nino berhenti dan damage masuk. Yes, dan movement yang diunggulkan oleh RRQ membuat akhirnya dia mau rotasi juga cepet banget Om. Ya, dan tadi bahkan ya kalau kita lihat ketika diganggu untuk rekan-rekan yang lain, tiganya masuk juga. Yep. Untuk melakukan backup yang Nino mengira dia itu masih safe di atas. Tapi tidak, ternyata karena langsung di dive in juga di bawah turret. Oke, pelan lagi, turun lagi temponya tapi RRQ ini sangat-sangat lagi-lagi kan memberikan inisiasi. Sepertinya tidak, karena hanya memberikan space aja agar turtle bisa didapatkan kembali di tangan Hazel dan perfect turtle untuk RRQ. Ya, ini kondisi yang kurang bagus diterima oleh Alter Ego. Dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Beda dengan game pertama, masih ada celah untuk mereka ya. Tapi sekarang lihat, dari RRQ-nya juga mereka tidak terbawa tempo. Ini lebih ke Alter Ego yang dipaksa untuk maju dan menyerang. Waduh, diajar lagi dan Rene selamat. Kabur sehingga target ejektornya menuju ke arah rekannya dan Rine
Sepertinya masih terlalu lincah untuk dikejar, terlalu jauh juga. Kembali overhype atau kontrol adrenalin yang harus dilakukan Yap, oleh tahan. kedua belah tim terutama. Yes, tahan dulu ya kan, nggak boleh terlalu masuk juga. Tapi dari RRQ mereka akan lebih memaksakan untuk melakukan team fight karena mereka sadar mereka juga menang jumlah. Yap, itu dia Hijume sempat tertabrak Oh, Nino. tembok, tapi sekarang Ninonya tertinggal sendiri di bagian belakang, dibalaskan lagi dengan Federasi yang dikeluarkan. Tidak memberikan impact apapun tadi dari Hijume. Yap, ditabrak lagi Nino. Yap, ditabrak lagi Nino, mau nggak mau harus mundur dan Hijume merasakan akibatnya. Happy crossbow tadi seperti udah masuk. Dan di bawah ada sebuah space yang tercipta. Dan Nino jadinya korban aja. Ya, Nino hanya menjadi Korban. pembuka rumput, Informan. buka vision, dan sisanya akan menjadi badan untuk rekan-rekan yang lain. Ya. Oke, Rine, ada Dairon tepat berada di depannya, tapi untung masih bisa mendapatkan orange buff yang dia butuhkan. Yap, dengan retribution ya yang harus digunakan Dot. Nino, Oke, di tempat berbeda Nino-nya berusaha untuk bisa mendapatkan Karatoy, tapi terlalu beresiko dan Nino benar-benar mengorbankan dirinya. Karena secara damage deal juga Nino nggak bisa dapetin siapa-siapa secara instan om. Cuman Fury Benar. Hammer aja. ya satu Fury Hammer jelas ya ini tidak akan membantu sama sekali. Dia butuh untuk follow up damage di belakang dan yang di belakang juga masih belum ready untuk memberikan support kepada Nino. Itu dia. Mungkin satu jalannya buat Alter Ego sekarang, split push. Ya dan jadi kelihatan akhirnya Nino jadi korban terus-terusan aja. Yap. Maju-maju sendiri. Padahal tugasnya mulia ya sebenarnya. Iya, tinggal gimana caranya Alter Ego bisa nge-follow up apa yang dilakukan oleh Nino. Tapi dengan perbedaan gold dan juga yang mempengaruhi itemization. Kayaknya belum deh. Belum harusnya. Benar-benar sabar juga buat Nino-nya, tidak boleh terlalu buka map. Karena sekalipun mereka punya vision, ya mereka tidak bisa memenangkan team fight. Yes. Council lagi-lagi terdengar, Lord memang didapatkan dan sekarang Hazel akan semakin punya damage yang jauh lebih besar dengan Blade of Despair. Wow. Yang selesai di menit ke-9. Dan ya Lordnya langsung spawn juga. Yep. Timernya pas untuk Lord. Dan Nino. Oke, Hazel apakah dikejar? Tapi ada Rina di bagian belakang, berbeda 3 level. Hazel benar-benar di-track up Javisan. Dan shutdown pun tercipta, 4 player mendadak ada di bagian bawah. Lord sudah muncul lewat tengah. Hijume berusaha untuk bisa kabur, tapi ternyata Hijume malah tertangkap basah. Levelnya sama, ada Dairon mencoba untuk bisa mengejar juga. Hijume dikejar habis-habisan. Hijume ada di dalam area defensif dari RRQ. Oke, masih punya Arcane Shade Shadow Strike untuk kabur Law and order sepertinya. kah? Law and order kah? Karena sedikit lagi Hijume benar-benar bisa membawa Dairon masuk ke dalam dunianya sendiri. Jauh. Bahkan sekarang Riznya mencoba untuk bisa Oh! mengejar. Ada Glorious Pami dan Hijume selamat. Grass Pathway yang ngebuat akhirnya dari Dairon juga kena efek slow sendiri ya. Siap. Dan ini berarti ada waktu yang terbuang, Lord yang sia-sia. Yap. Meskipun RRQ dapetin Lord tadi, kita tahu Hazel sebenarnya hampir sanggup untuk bisa kabur. Yep. Dan mungkin dia pede karena dia punya retribution juga. Yes. Yang tidak disangka adalah ternyata dikejar, dikomit oleh Alter Ego. Wah tapi Hijume beli waktunya banyak banget tadi Yep. loh. Dia ngehindarin damage ataupun skill dari Rins juga tadi barusan. Kabur, bawa Dairon juga. Dan akhirnya Lord yang tidak bisa dikawal membuat dari Alter Ego masih punya kesempatan nih untuk bisa membalikan keadaan. Ya, meskipun defisit ya mungkin Ya. untuk goldnya juga. Tapi lambat laun kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini berarti bahwa RRQ juga mereka harus lebih memutuskan. Mau split kah? Yep. Atau mau jalan berbarengan saja? Ini sekarang lagi diem-diem dulu nih ya. Ini diem-diem juga berbahaya soalnya. Biasanya diem nyari berita, bergerak jual cerita. Wah, Bahaya ini kayak begini-begini nih. Soalnya sekarang harus turunin dulu nih temponya. RRQ sekarang juga lagi cari informasi karena siapapun yang ada di depan, kalau misalkan dimakan kayak tadi, apalagi dengan ada follow up dari Rins, ya itu udah bisa langsung hilang harusnya. Ya, tapi pemilihan IMU yang weh, juga. berhasil dapat tinggal satu play dan Nino Wah, tidak bisa kabur. itu dia. Nino ditangkap langsung. Itu dia, ejector yang membawa ke arah kematian. Dan sekarang Toy baru juga selesai dengan satu bogret dengan Oh, Spear Conceal. Conceal. Yap, itu dia, tapi Idoknya tertangkap basah. Idoknya akan siap untuk bisa melempar ke arah satu play, tapi ternyata Idoknya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu play, di mana Idoknya pun untung masih bisa mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dengan Revitalize Dairon. Itu juga refleks bagus banget tadi dari Hais ya. Flicker dari Idok yang bisa dihindari dengan bahkan Rondo. Nggak perlu buang resource spell. Iya, dan berarti kerugian untuk RRQ ketika mereka akan melakukan setup nanti di Lord juga. Karena Alter Ego mereka cukup dekat dengan Lord. Dairon Ini dikejar. benar-benar keluar dari kandang kan, semasa dari Alter Ego mereka pede banget loh. Ya dan bahkan ini resource dari Glorious Pathway telah tertrigger. Flicker dari Rins dan juga Idok nggak ada sekarang. Yap.
akan Buset. cukup menyulitkan sebenarnya. Oh, ini Oke, dia. atau force ya, tapi ada flicker dari Hijume Oh-oh. dan gagal untuk sekarang. Berhasil mendapatkan Karaido, tapi damage yang dihasilkan oleh Toy udah terlalu besar. Rine. Damage begitu menyakitkan, tapi di belakang Rine-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan mereka harus mundur kembali. Toy sudah sakit banget. Dan RRQ mereka hampir bisa kehilangan momentum. Ketahuan Iya, sekarang. karena pergerakan mereka sendiri. Dan Alter Ego cukup sabar loh untuk nunggu mistake-mistake dari RRQ. Yep. Sangat sabar sekali sekarang. Beda dengan game yang pertama. Yang Yep. ini mungkin karena mereka juga tahu mereka lagi kalah item, under level. Mereka harus menunggu Konsil. RRQ membuat kesalahan. Oke, mereka mencoba untuk bisa maju lagi kah? Alter Ego yang berusaha untuk nge-take over sekarang. Yep. Apa ini? Mereka yang mau coba untuk tabrak balik. Mereka yang under, mereka yang mau nabrak. Hei, logika apa ini? Yep, Tapi namanya juga usaha. Ya, usaha dan juga mereka selalu satu suara sih. Kalau mereka kejar satu hero, ya hero itu yang bakal tumbang. Komit ya. Yep. Alright, dan kembali terlihat kali ini untuk RRQ. Mereka menguasai dari area Lordnya. Oke, kita lihat tapi Rine yang masih sangat jauh dan ini akan menjadi satu Lord yang bisa diamankan oleh RRQ Oshi. Tapi sepertinya mereka mencoba untuk bisa ngajak berantem ke arah RRQ dan berhasil untuk pulang. Yap, dan tadi yang terjebak Dairen ya. Yes. Tapi ya itu butuh banget waktu dan damage yang besar pastinya. Dan wow, Bongler! Waduh. Dan sekarang hanya menonton ya. Mensupport dari jauh. Ini dia. Skylar. MPLID Extremer by Copy Good Day. Langsung kalian bisa kunjungi ya channel officialnya dari Skylar. Nonton bareng di sana. Boleh. Boleh, bisa. Yes, dan Rin Oh, Rin. masih bisa recall dengan cukup aman. Kali ini Lord akan di slow push terlebih Iya. dahulu di arah tengah dan belum ada yang tumbang nih sejauh ini. Oke. RRQ mereka bisa ngawal Lordnya dengan kelima pemain mereka yang siap. Oke, ada konsil kali ini sebentar Edo punya flicker berhasil kau untuk bisa mendapatkan karena satu play tapi gagal untuk bisa tapi epic crossbow. Begitu menyakitkan damage yang dihasilkan oleh Toy. Double kill berhasil didapatkan pula. Mereka mendapat keuntungan triple kill dan Rine beserta dengan Aiza karena mereka satu untuk bisa mengantarkan kemenangan tersebut. Ataukah kali ini Hazelnya looking for seven dan gagal bahkan game. Satu sama. Dan RRQ Hoshi mampu menyamakan kedudukan